tulis secara matematik seperti ini. Ya, kita sebut dengan displacement. Ya, jadi dia justru berkurang, bergeser. Jadi operasinya adalah translasi, tapi dia akan berkurang di sini. Dia berkurang. Jadi kalau kita punya objek A seperti ini, kemudian ada strukturing elemen, ukurannya diperempat, maka ukuran objek itu akan berkurang, ya, berkurang sebesar separuhnya diperempat, berarti diper8, ini erosi. Jadi dia justru mengurangi. Nah, ini kalau kita menggunakan ukuran strukturing elemen seperti ini yang tingginya D, maka dia hanya tinggal garis saja, satu garis saja. Hasil erosinya habis, ya. Oke. Nah, secara cara yang mudah di luar matematik, ya, kita bisa nyatakan bahwa erosi itu yang jadi poin sekarang foreground. Kalau tadi adalah background, ya. Jadi background, ini sekarang foreground yang kita perhatikan. Jadi kalau kita proses operasi dengan erosi, sebuah foreground pixel itu akan tetap menjadi foreground pixel jika, ya, nilai 1 dalam strukturing elemen, contohnya yang seperti ini, itu semuanya ada di dalam foreground. Nah, ini kebalikan dari background, ya. Kebalikan dari background. Maka jika tidak, dia berubah menjadi background. Kebalikannya. Jadi saya berikan gambarannya seperti ini. Jadi kalau di sini foreground, ya, ini kita tempatkan. Nah, atau kita tempatkan mulai dari atas lah, dari atas di sini pusatnya, ya. Maka di sini kan 1. Nah, semuanya itu ada di background. Ya. Jadi ini tidak akan menjadi perubahan. Maka yang kita bisa lakukan perubahan itu kalau pusatnya di sini. Ya. Pusatnya di sini kita tempatkan. Di sini 1. Nah, ini kan 1. Nah, ini ada yang di background, Jadi tidak semuanya ada di foreground. Jadi syaratnya dia tetap di foreground kalau semuanya itu ada di foreground. Semua nilai 1 dalam strukturing elemen, ya. Tapi karena di sini ada di background, kita lihat, perhatikan ini ada di background, ya, maka X ini, ya, berubah menjadi background, Ini X-nya berubah menjadi putih, menjadi background. Ya. Kemudian di sini juga, nah, karena di sini ada yang berpotongan, dia tidak ada di background, tidak ada di foreground, tapi ada 1 yang di background. Kan dia juga berubah menjadi background. Kenapa di sini tidak berubah? Ya, kenapa ini dia tetap? Karena ini yang ada di sekitarnya, 4-4-nya ada di foreground. Jadi dia tidak berubah. Ini juga 4-4-nya ada di foreground. Jadi dia tidak berubah. Seperti itu. Operasi, gambaran dari operasi erosi. Jadi dia mengurangi ukuran dari objeknya.
Nah, ini contoh proses ilustrasinya ya. Ini kita menggunakan image yang sama. Image-nya adalah yang ini. Nah, ini image-nya atau foreground-nya. Nah, kita lihat di sini. Ya, pusatnya ada di sini, dia tetap ya. Karena dia kan di background, dia tidak ada perubahan, tetap background. Kemudian di sini, nah ini juga tidak berubah. Ya, karena ini semua nilai satunya ini, ya, semua nilai satunya ini, dia di apa? Ini kan juga background, jadi tidak berubah. Kemudian yang di sini sekarang satu-satunya ini ya, satu-satunya semuanya satu-satunya ini dia ada di foreground, maka dia tidak berubah. Ya, kemudian kalau di sini dia background. Lalu kita lakukan juga di sini. Di sini ini satunya, ya kan? Ini semuanya tidak berubah. Ini yang berubah adalah pada saat satu di sini ya. Ini kan 0 ada D, ini satunya ada di foreground, yang di sini satunya ada di background. Maka yang foreground ini berubah menjadi 0, berubah menjadi background ya. Kemudian kita lihat di sini, ini juga sebenarnya ini sama ya. Ini ada, ini berarti ini juga 0. Nah, kemudian yang di sini ini juga 0. Nah, seperti itu. Ini hanya karena saya melakukan operasinya hanya sampai yang posisi yang di sini ya. Posisinya adalah di sini. Ya, jadi prosesnya sama, kita lihat satu persatu seperti ini ya. Nah, ini contoh aplikasi erosi, ini digunakan biasanya untuk mengeliminasi detail yang tidak relevan seperti noise, itu juga bisa digunakan untuk menghilangkan noise atau titik-titik yang tidak kita inginkan. Contohnya, kita punya citra dengan isinya kotak-kotak yang ukurannya bervariasi ya, antara 1, 3, 5, 7, ukurannya 1 kali 1, 3 kali 3, 5 kali 5, 7 kali 7, 9, 15 pixel. Kemudian dierosi dengan ukuran 13 kali 13. Maka yang ukuran 15 kali 15 inilah yang masih bertahan. Yang 1, 3, 5, 7, 9 ini semuanya habis hilang. Jadi yang masih bertahan itu hanya yang ukuran 15 ini yang besar-besar. 2, 3. Jadi ada 3 saja. Nah, ini tinggal ukurannya menjadi 15 ya, sekitar 1 kali 1 ya, atau 2 kali. Ini kan kalau 13 dibagi 2, kiri dan kanan itu kan 6 ya, 6. Jadi ini berkurang 12. Berarti tinggal 3 kali 3. Ya, ini ukurannya tinggal 3 kali 3. Kemudian didilasi dengan ukuran yang sama. Nah, maka dia akan kembali lagi. Jadi ini ada 2 proses ya. Setelah dierosi dengan 13 kali 13, lalu didilasi dengan 13 kali 13 juga. Nah, sehingga balik lagi yang ukuran 3 kali 3 ini kembali lagi menjadi 13 kali
15 kali 15. Nah, ini caranya. Jadi dia bisa digunakan untuk menghilangkan yang detil-detil yang tidak dibutuhkan. Jadi seperti ini. Kalau kita menggunakan filtering, ya kita kadang kenapa kok tidak menggunakan filtering untuk menghilangkan ini kalau dianggap noise? Karena kalau kita menggunakan filtering yang tipenya adalah probabilitas seperti Gaussian, ya, kemudian Erlang dan sebagainya, maka dia sifatnya akan menjadi hilang, tapi tidak hilang benar-benar hilang, ya. Jadi dia lebih ke kotaknya itu tidak benar kotak, jadi smooth. Jadi dia hanya smooth, ya. Dan dia nilainya juga tidak menjadi biner, tapi menjadi abu-abu. Nah, ini bedanya kapan kita menggunakan erosi untuk menghilangkan detil-detil yang tidak relevan, atau kapan kita menggunakan smoothing filter atau filtering, min filtering yang kita gunakan untuk menghilangkan noise. Ya. Ini contoh kita gunakan untuk gambar yang sama. Ini gambar ini bawaannya MATLAB, jadi kalian nggak perlu ngopi. Jadi itu sudah ada di MATLAB otomatis, ya. Kemudian strukturing elemennya ones 6,1. Jadi di sini strukturing elemennya adalah nilai 1 dengan barisnya 6, kolomnya 1. Berarti seperti ini strukturing elemennya. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Dia ada 6. Kita gunakan untuk mengerosi. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini hasilnya. Ya, hasilnya seperti ini. Dia seperti apa, dipotong-potong dengan apa, garis, ya, dihilangkan dengan garis yang memanjang tinggi. Kemudian berikutnya dilasi dan erosi adalah suatu yang bersifat dual. Artinya bisa disaling saling berkomplement, ya. Jadi bahwa erosi antara A dan B dikomplementkan itu sama dengan A komplement, ya, yang dioperasikan dengan dilasi yang didilasi. Jadi ini, ya. Jadi erosi antara A dan B kemudian dikomplementkan itu sama dengan komplement dari atau kebalikan dari image itu yang kemudian didilasi. Ini maksudnya dilation and erosion are duals. Ini contoh penggunaannya, dual dari dilasi dan erosi. Jadi digunakan untuk mengekstraksi boundary. Jadi misalnya kita punya image A seperti ini, kemudian D-nya ini adalah strukturing elemen. Jadi mula-mula kita erosi, dierosi menjadi seperti ini. Ya, yang ini, yang sebelah kiri ini adalah hasil erosi.
Nah, kemudian setelah itu hasil erosi, hasil image aslinya A dikurangi atau didiferentkan dengan erosi, hasil erosi. Ya. Maka kita dapatkan bentuknya adalah berupa garis tepinya, ya, boundary-nya. Garis tepi dari objeknya. Objeknya adalah ini. Objeknya yang warnanya yang A. Nah, jadi kita dapatkan objek. Ini contoh lain kalau kita terapkan dengan strukturing elemen 5x5 untuk objek yang seperti ini. Kita lihat contohnya. Jadi di sini kita tentukan dulu strukturing elemen. Oh ya, untuk image yang bukan binary, ini harus dirubah menjadi binary dengan menggunakan threshold ya, thresholding. Kita bisa menggunakan perintah into BW, ini sama dengan global thresholding. Global thresholdingnya di sini kita menggunakan nilai thresholdnya tapi dalam bentuk persentase ya. Nilainya 0 sampai dengan 1. Jadi misalkan di sini dibandingkan 0,2. Ini berbeda sedikit dengan yang global thresholding yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya. Ini thresholdnya kalau yang threshold itu kan bebas ya, bisa 10, 20 tergantung nilai keabuannya. Nah, di sini kalau di sini ditentukan dari persentase. Nilai ya dinormalkan dari 0 sampai 255 itu dinormalkan jadi 0 sampai dengan 1. Kemudian sini strukturing elemennya adalah nilainya 1 semua dengan ukuran barisnya 3, kolomnya 18. Ini kita tentukan di sini misalkan 18. Kemudian di sini dierosi terlebih dahulu antara negasi B. Negasi B itu berarti image-nya itu dibalik ya. Kita lihat. Nah, ini image aslinya. Kemudian ini hasil black and white-nya. Ya. Kemudian ini hasil operasi ini. Erosi. Kemudian di sini kita gunakan erosi tapi dengan struktur elemen yang dibalik. Ini vertical line, ini sorry bukan dibalik, diputar. Diputar. Jadi kalau sebelumnya 3 kali 18 menjadi 18 kali 3. Ini horizontal. Lalu didilasi kembali. Ini kemudian di horizontalnya dihilangkan. Kemudian didilasi, berarti dibesarkan lagi. Nah. Maka kita dapatkan ini adalah objek-objek yang di sini. Yang warnanya hitam-hitam ini. Ini objek. Nah, kemudian kita lakukan, nah di sini ada perintah BW perimeter, ini digunakan untuk mengambil boundary dari hasil yang ini. Nah, ini boundary-nya ini bisa kita dapatkan dengan BW perimeter. Perintah ini BW perimeter. Ini untuk mendapatkan boundary-nya, lalu ini digambar aja. Perintah ini adalah digunakan untuk memplot ya. Jadi posisi dari boundary ini berupa titik ya, titik atau pixel.
Jadi ada I, ada J, berarti itu pada baris ada kolomnya. Itu menggambarkan di mana sih titik dari garis tepinya, boundary-nya. Nah, kemudian diberi warna merah, digambar dengan warna merah. Hanya di sini hati-hati bahwa plot itu biasanya dibalik. X-nya bukan XY, bukan baris kolom, tapi kolom koma baris. Ini yang biasanya salah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, ini jadi warna merah ini hasil dari plotting tadi, yang titik-titik itu diberi warna merah. Sehingga dia gambarnya jadi model tepinya. Nah, kita dapatkan seperti ini contohnya. Baik, yang berikutnya